Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Mikhail Tal melawan Jonas Flash. Permainan ini terjadi pada bulan Juni 1981. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Mikhail Tal sebagai putih dan Jonas Flash memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C6, lalu D4 dan D5. Sebuah pembukaan Caro-Kann defense. Dilanjut kuda ke C3 dan langsung saja Flash memakan pion kali E4. Setelah dimakan kembali dengan kuda, lanjut kuda ke D7. Main lain adalah kuda F3 dan kuda G ke F6. Tapi hati-hati, jika putih menggerakkan menteri ke E2, hitam tidak boleh mengikuti main lain kuda G ke F6 karena kuda D6 skakmat. Oke, kembali ke permainan. Di sini Tal kuda ke F3. Ya, tadi sudah saya katakan. Sekarang kuda G ke F6 adalah main lane, sekaligus ancaman kuda E4. Kuda mundur ke G3, Flash pion E6, membuka jalur gajah dan mengontrol petak F5 untuk kuda. Tal melanjutkan dengan gajah D3, dijawab dengan pion ke C5, mengajak pertukaran pion. Tal memilih melindungi pion dengan pion C3, dan setelah pion kali pion dimakan kembali dengan kuda. Lanjut gajah ke C5, mengancam kuda. Kuda diabaikan saja dan rokade pendek dimainkan oleh Mikhail Tal. Flash memakan kuda dengan gajah. Ya, tentu dimakan kembali dengan pion. Di sini Flash rokade pendek dan langsung saja gajah ke G5, memaku kuda pada menteri. Dibalas dengan pion H6 mengancam gajah. Jika gajah H4, maka pion G5. Jadi gajah ke F4. Dilanjut dengan kuda B6. Perlu diketahui ya, di sini idenya mungkin kuda ke D5. Karena jika menteri kali pion, gajah H7 skakster. Gerakan ini dibalas dengan gajah C2. Dan benar, kuda ke D5 mengancam gajah. Gajah ke E5. Jika kalian perhatikan, di sini putih sudah memiliki serangan yang sangat berbahaya pada sayap raja. Oke, dibalas dengan menteri B6 mengancam pion B2. Tal membiarkan saja pion itu untuk dimakan karena dia memainkan menteri ke D3. Oke, khusus di video kali ini saya akan mengabaikan komentar kalian tentang "Bang, kebanyakan analisis tuh." Wah, kebanyakan analisis nih. Saya mohon maaf sekali, saya akan abaikan itu. Karena saya ingin kalian bukan hanya sekedar menonton, tapi juga belajar bagaimana jebakan dan taktik-taktik pada partai ini. Jadi coba kita analisis. Di sini Mikhail Tal membiarkan pion B2 untuk dimakan. Karena jika menteri kali pion, ada yang tahu? Mungkin sebagian dari kalian akan berpikir benteng F ke B1 mengancam menteri. Tapi sayang sekali, menteri masih bisa ke C3. Ya, menteri bisa ke C3 karena dijaga kuda. Jadi gerakan yang akan dimainkan Tal adalah gajah kali kuda F6. Jika pion kali gajah, menteri H7 skakmat. Atau jika kuda kali gajah, maka barulah benteng F ke B1. Sekarang menteri benar-benar terjebak. Menteri C3 tidak lagi berfungsi. Menteri kali benteng dan benteng kali menteri. Oke, kembali ke permainan. Jadi gerakan menteri ini bukan gerakan yang asal-asalan ya. Flash membalas gerakan ini dengan kuda B4. Kuda ini seperti berjalan zigzag dari awal. Cukup menarik. Ya, tentu menteri ke D2 dan Flash memakan gajah dengan kuda untuk mengurangi tekanan pada sayap raja. Jika kalian menganggap prank hanya ada pada era modern ini,
Cobalah sekali-kali main ke era 80-an, karena sebenarnya kuda ini kena prank. Mikhail Tal tidak memakan kuda, tapi memakan kuda F6 dengan gajah. Jika pion kali gajah, tentu saja menteri kali pion H6 diikuti kuda H5. Tapi siapa yang peduli dengan itu? Di sini Flash memakan benteng dengan kuda. Sekali lagi, kuda ini kena prank karena Mikhail Tal memainkan kuda ke H5, bukan memakan kuda. Ancamannya tentu pada pion G7 dan persiapan menteri kali pion H6. Jika pion G5, tentu gajah kali pion. Atau pion G6, tentu menteri kali pion H6, skakmat tidak terhentikan lagi. Tapi di sini Flash punya gerakan bagus, yaitu pion ke E5. Jika kuda kali pion, tentu menteri kali gajah. Atau jika gajah kali pion, menteri akan ke G6. Jika menteri kali pion, maka menteri kali menteri dan gajah kali menteri. Hitam bisa memainkan kuda ke C2 atau benteng C8, dan hitam akan diunggulkan. Oke, kembali lagi. Oleh karena itu, Tal memakan pion kali D5 terlebih dahulu. Barulah pion maju ke G5. Jika gajah kali pion, lagi menteri sekarang bisa ke G6. Mikhail Tal memajukan pion E6 untuk menutup penjagaan menteri di baris 6. Ya, setelah menteri kali pion, permainan kembali dilanjutkan dengan pion H3. Dibalas menteri ke F5, dan barulah benteng memakan kuda. Dijawab dengan gajah ke E6, persiapan benteng D8. Dibalas lagi dengan benteng ke E1, menteri berlindung ke G6, sekaligus mengancam kuda. Dan pion ke G4 melindungi kuda, benteng A ke C8, mungkin dengan ide benteng ke C2 untuk menguasai baris 2 yang sangat berbahaya jika ditempati benteng. Gajah mundur ke C3, mencegah benteng ke C2, dan persiapan kuda ke F6 sewaktu-waktu. Kini giliran benteng F ke D8 menyerang menteri ke E3. Dan benteng ke D3 masih menyerang menteri. Sayang sekali, benteng di sini mungkin juga kena prank. Mikhail Tal membalas simple dengan menteri E5. Ancaman skakmat menteri ke H8. Pion maju F6, menteri kali gajah. Pion maju F5, kuda F6 skak, dan menteri kali gajah. Atau raja F8, menteri H8 skak, raja E7, menteri kali benteng. Ya, gajah terpaku benteng. Atau di posisi ini menteri menutup skak, gajah B4 skak, menutup dengan benteng tidak akan berpengaruh. Setelah raja E8, menteri kali menteri, putih akan sangat diunggulkan. Jadi hanya ada satu jalan terbaik, dan Flash memakan gajah dengan benteng. Setelah dimakan kembali dengan pion, dan di sini mungkin raja takut akan ancaman menteri B8 skak. Flash memainkan raja ke H7, tentu saja kuda F6 skak. Raja G7, kuda D5 discover skak, raja H7, lalu Mikhail Tal kuda ke E7, dan di sini juga Jonas Flash menyerah. Ya, apabila permainan dilanjutkan, kuda mengancam menteri. Jika benteng balik mengancam menteri, kuda kali menteri, benteng kali menteri, dan kuda kembali memakan benteng. Jadi hanya ada satu cara menyelamatkan menteri, yaitu ke G7. Ya, tapi menteri E4 skak benteng, raja H8, dan menteri kali benteng. Tidak ada kesempatan menang untuk hitam di posisi terdesak dan kalah jumlah perwira seperti ini. Permainan yang sangat menarik ini dimenangkan oleh King of Prankster dalam catur, yaitu Mikhail Tal. Dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narocas ini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya.
Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.